Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kalau dua video sebelumnya berisi tentang dasar, berisi tentang sejarah, latar belakang, dan pelaksanaan kurban, maka konten YouTube kali ini berisi tentang anjuran, perintah, ajakan untuk berkorban. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, berangkat dari surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Wa qad fussiratis sholatu bi sholatil idi wan nahru bit tadhiyah. Dalam ayat itu ada kata-kata fasholli, sholatlah. Menurut suatu tafsir, sholat yang dimaksud adalah sholat id, yaitu sholat Idul Adha. Wanhar, berkorban, artinya menyembelih seekor binatang. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimahullah, anin nabiyyi alaihi salatu wassalam, man qara'a suratal kautsari saqahu wa min kulli nahlin fil jannah wa yaktabu lahu asyru hasanatin bi adadi kulli qurbanin qarrabahul ibadu fi yaumin nahri. Dikatakan, diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, barang siapa membaca surah Al-Kautsar, maka Allah akan memberi minuman kepada orang baca itu dari bengawan-bengawan yang ada di surga. Orang itu akan ditulis 10 kebajikan dengan sejumlah korban yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah pada hari Nahar, pada hari Idul Adha, pada hari kurban. Ruya anin nabiyyi alaihi salatu wassalam annahu qala man kana lahu sa'atun falam yudhhi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Diriwayatkan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa mempunyai kejembaran rezeki, kelebihan rezeki, kemudian orang itu tidak mau berkorban, maka orang itu besok kalau mati menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat dikatakan, maka nalu saatun falam yudhi fala yaqrabanna musallana.
Barang siapa mempunyai kelebihan rezeki, mempunyai kejembaran rezeki, orang itu tidak mau berkorban, maka tidak usah datang ke masjid, tidak usah dekat-dekat ke tempat sholat. Saudara-saudara kaum muslimin muslimah, apa dan bagaimana ketika kita berkorban, membeli hewan korban, menyembelih dan lain sebagainya. Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Wa an aliyin radhiyallahu anhu man kharaja min baitihi ila syira'il udhiyah kana lahu bi kulli khattatin asru hasanatin wa muhya anhu asru sayyi'atin wa rafi'a lahu asru darajatin. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, siapa yang keluar dari rumahnya untuk membeli hewan kurban, maka orang itu setiap langkah kakinya akan dihitung 10 kebagusan dan akan dihapus 10 kejahatan, akan diangkat 10 derajat. Wa idza takallama fi syira'iha kana kalamuhu tasbihan wa idza naqada thamanu akan lahu bi kulli dirhamin sab'u mi'ati hasanatin wa idza taraha 'alal ardi yuridu dhabhaha istaghfar lahu kullu khalqin min mawdi'a ilal ardi sabi'ah wa idza uhriqa damuha khalaqa wa bi kulli qatrah min damiha asrah minal malaika yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah wa idza qasama lahma kana bi kulli luqmah misla ikra kabatin min waladi Ismail alaihi salatu wassalam. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ketika seseorang yang akan berkorban pergi menuju ke pasar, ketika berbicara dalam transaksi jual belinya, maka pembicaraannya, omongannya, tawaran-tawarannya, pertanyaannya, semua omongan itu akan dihitung seperti tasbih. Dan ketika tawaran menawar harga, ketika terjadilah transaksi jual beli, setiap 1 dirham maka dihitung 700 kali kebagusan. Ketika hewan itu diletakkan di atas bumi untuk disembelihnya, semua makhluk memohonkan ampunan kepada orang itu dari tempat dijadikan korban sampai bumi yang ke-7. Ketika darahnya mengalir sampai disembelih, Allah menjadikan setiap tetes darah menjadi 10 malaikat, di mana malaikat itu memohonkan ampunan kepada orang yang berkorban sampai besok dari kiamat. Dan ketika dagingnya itu dibagi-bagikan kepada orang, setiap kunyahan daging yang diberikan seperti memerdekakan budak dari anak turun Nabi Ismail alaihissalam. Saudara, inilah pahala kehebatan daripada berkorban. Selanjutnya dikatakan inna Dawud alaihi salatu wassalam qala ilahi ma tawabu
man dhakha min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam qala sawabu an u'tiyahu bi kulli sya'ratin ala jasadi asra hasanatin wa anhu asra sayi'atin fa'alahu asra darajatin walahu bi kulli sya'ratin qasrun fil jannah wa jariyatun minal huril 'ain wa yarkabu min dawatil ajnihati wa maddal basari yarkabuha ahlul jannati fatatiru biha haitsu yasha amma alimta ya Dawud annaduhaya ibbatul mataya wa turfa'ul balaya yaumil qiyamah. Nabi Daud alaihi salatu wassalam berkata, wahai Tuhanku, apa pahala dari korban yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW? Apa pahala korban yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW? Allah berfirman, pahalanya adalah saya akan memberikan kepada orang itu setiap rambut, sehelai rambut dari badannya, dari tubuhnya, setiap sehelai rambut akan lebih 10 kebaikan dan akan menghapus 10 kesalahan dan akan seangkat 10 derajat. Dan setiap rambut yang tumbuh dari badan hewan tersebut qasrun fil jannah, di surga, dan seorang perempuan dari surga. Dan orang itu akan terbang dengan lar-lar yang dimiliki oleh hewan tersebut dan akan berjalan sejauh mata melihat. Hewan itu akan dinaiki oleh ahli surga dan akan terbang kemana dia mau. Ketahuilah Daud, sesungguhnya hewan korban itu mbah daripada pemberian Allah dan bisa menghilangkan bala istimewa besok dari kiamat. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ini sebuah kisah, ini sebuah cerita tentang orang fakir yang setahun dengan berkorban seekor kambing. An Ahmad bin Ishaq annahu qala kana li akhun fakirun wa kana ma'a fakrihi yudhhi kulla sanatin bisyartin. Dari Ahmad bin Ishaq menceritakan, saya punya saudara yang fakir, tetapi dengan kefakirannya itu bisa berkorban kambing setiap tahun. Falamatu fiya sholaitu raka'ataini faqultu Allahumma arini akhi fi naumi fas'alu an halihi rumtulal wudu faraitu fi manami kanal kiamah qad qamat wa khusran nas min kuburihim. Ketika saudara saya tadi meninggal dunia, saya sengaja bersalat 2 rakaat dan saya memohon, ya Allah, tunjukkan
kepadaku saudaraku dalam tidurku. Tunjukkan dalam tidurku saudaraku yang fakir tadi. Kemudian saya akan bertanya tentang keadaannya di sana. Kemudian saya tidur dalam keadaan wudhu. Saya melihat dalam tidurku seakan-akan hari kiamat telah datang. Manusia-manusia dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Fa idza khiraqibun ala farsin asyab wa baina yadayna jaib. Ketika manusia-manusia itu digiring dari kuburnya, saya melihat saudaraku naik kuda yang berwarna kelabu, dan di kedua tangannya terdapat hal yang memuliakan pada dia. Saya bertanya, wahai saudaraku, apa yang Allah perbuat untukmu? Maka dia berkata, Allah telah mengampuni terhadap dosaku. Kemudian saya bertanya lagi, dengan apa kamu diampuni? Faqala bisa babi dirhamin tasaddaqtu bihi alam rotin ajuzin fakiratin. Saya diampuni oleh Allah karena saya suka membeli 1 dirham, bersedekah 1 dirham kepada seorang perempuan tua yang fakir. Fakutu mahina jaib kola dohaya fit dunya walati arkabu awal udhiyati. Kemudian saya bertanya lagi, kenapa kamu dapat kemuliaan-kemuliaan seperti ini? Teman saya berkata, itu adalah hewan kurban saya ketika hidup di dunia, dan sekarang menjadi tunggangan saya. Kemudian saya bertanya lagi, mau kemana kamu? Kata teman saya, ilal jannah. Saya naik hewan kurban tadi untuk menuju ke surga. Dan kemudian teman saya tadi hilang dari pandangan saya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, tentunya saudara-saudara bisa memahami, bisa merenungkan apa yang saya katakan tadi, apa yang saya sampaikan tadi. Mohon untuk dipikir ulang, mohon untuk dipahami sehingga dapat menjadi panduan buat kita semua. Ruya anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala man qarraba qurbanan idza qama min qabrihi ra'ahu qa'iman ala ra'si qabrihi fa idzan lau sya'run min adh-dhahab wa 'ainahu min jawaqit til jannah wa qarnahu min adh-dhahabi fa yaqulu man anta wa ayyu syai'in wa ma ra'aitu asal minka fa yaqulu ana qurbanuka alladhi qarrabtani fid dunya. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa berkorban, maka orang itu ketika bangkit, ketika bangun dari kuburnya, maka dia melihat hewan kurbannya berdiri di atas kuburnya. Hewan tadi mempunyai rambut yang terbuat dari emas, kedua mata dari yakut, dan tanduknya terbuat dari emas. Maka orang yang berkorban tadi bertanya, man anta,
wa yusya'in wa mara'atu ahsana minka. Orang yang berkorban tadi bertanya pada hewan itu, siapa kamu dan ada apa ini? Saya tidak pernah melihat yang lebih bagus daripada kamu. Maka hewan korban tadi berkata, ana kurbanuka alladzi qarrabtani fid dunya. Summa yaqulu irkab alayya, irkab ala dhuhri, yarkabu alaihi wa yadhabu bihi ma baina samil ardi ila dhillil arsy. Maka hewan korban setelah ditanya tadi menjawab, saya hewan korban yang kamu jadikan, saya hewan yang kamu jadikan korban ketika hidup di dunia. Kemudian hewan itu berkata, naiklah ke atas punggungku. Maka orang itu naik dan hewan itu membawa orang itu antara langit dan bumi sampai ke alas sana. Kaum muslimin muslimat rahimahullah, begitu besarnya pahala orang berkorban. Man shalla sholatana wa saka nusukana fahuwa minna wa man lam yusalli sholatana wa lam yudhfi falaysa minna ingkana ghaniyan. Siapa yang melakukan sholat seperti sholatku dan beribadah seperti ibadahku, maka orang itu termasuk golonganku. Sebaliknya, siapa yang tidak sholat seperti sholatku, seperti aku, tidak berkorban seperti aku, maka orang itu termasuk golonganku meskipun ia orang kaya. Wa qala alaihi salatu wassalam, khiyaru ummati yudhuna wa syiraru ummati la yudhuna. Sebaik-baik umatku adalah orang yang mau berkorban, dan sejelek-jelek dari umatku adalah orang yang tidak mau berkorban. Qala alaihi salatu wassalam, azimu dhuhayakum fa innaha ala sirati matayakum. Nabi Muhammad SAW bersabda, gemukkanlah, besarkanlah hewan-hewan korbanmu. Sesungguhnya hewan-hewan korbanmu besok di Shiratal Mustaqim akan menjadi kendaraan. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimahullah, ada baiknya ketika berkorban, pilihlah satu hewan yang gemuk, pilihlah hewan yang tidak cacat, pilihlah hewan yang baik-baik. Pilihlah hewan yang tidak terpotong anggota badannya, tidak buta matanya meskipun salah satu. Orang yang mau berkorban dengan unta, maka korban itu akan digunakan kendaraan 7 orang. Orang yang berkorban sapi, maka manfaatnya untuk 7 orang. Kambing, domba yang dikorbankan untuk 1 orang. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimahullah, ketika saudara-saudara membeli korban, memberi hewan untuk korban, ketika saudara-saudara mempunyai hewan yang akan dijadikan untuk korban, ada baiknya saudara yang berkorban tadi untuk tidak makan daging korbannya. Kenapa? Karena hewan korban dari korban sunnah, ada hewan korban, ada
hewan kurban nadar. Kalau kurban sunnah si orang yang berkurban boleh ikut makan dagingnya, sedangkan yang kurban nadar ini dilarang untuk memakan daging dari hewan kurban yang dikeluarkan. Untuk hati-hati apakah saudara-saudara itu berkorban sunnah atau berkorban nadar, maka saya berpendapat sebaiknya yang korban itu tidak ikut makan daging hewan yang dikorbankan, sehingga selamat dalam berkorban, apakah itu korban sunnah, apakah itu korban nadar, sehingga selamat, tidak terjadi kesalahan, kekeliruan dan sebagainya. Demikian saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, apa yang saya katakan, apa yang saya sampaikan dan ada benarnya, itu benar ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu ada salahnya, ada kurangnya, ada celahnya, maka itu dari saya sendiri dan mau untuk disempurnakan dan mau untuk dibenarkan. Saya manusia biasa, tidak kurang dari seperti, tidak dirisal dan lupa. Wal muwaffiq lakum min thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.